Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Program Kerja Lampu Lalu Lintas dan Persimpangan Jalan. Perkenalkan, saya Siti Ramadina, NIM 1662221. Perkenalkan, saya Alika Nandina dengan NIM 166222162. Saya Melviza Sabita Maharani dengan NIM 166222147. Saya Fatima Azahra, NIM 277. Nama saya Vindira Kaila Pualani, NIM 297. Belakangan ini, aktivitas manusia hampir semua memerlukan bantuan teknologi, khususnya komputer. Dalam mengatur ketertiban jalan pun manusia membutuhkan bantuan teknologi. Namun sebuah teknologi tidak dapat dijalankan tanpa perintah dan pemrograman. Adapun tujuan yang akan diangkat dari tugas besar ini yaitu yang pertama, mengeksplorasi cara kerja dari lampu lalu lintas, yang kedua, menentukan computational thinking seperti dekomposisi dalam persoalan lampu lalu lintas, dan yang ketiga, menentukan konsep pemrograman lampu lalu lintas dalam Python. Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas di persimpangan jalan dan tempat arus lalu lintas. Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian. Fungsi lampu lalu lintas: 1. Mendapatkan gerak lalu lintas yang teratur. 2. Meningkatkan kapasitas lalu lintas pada jalan. 3. Mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan pada pengendara. 4. Mengatur penggunaan jalur lalu lintas. Dan yang terakhir, memutuskan arus lalu lintas tinggi untuk memberi kesempatan pada pejalan kaki. Untuk dekomposisi masalah, kami membagi masalah menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, bagaimana agar terjadi pergantian nyala lampu setiap persimpangan. Masalah ini dapat diselesaikan menggunakan matriks terutama array dan tabel. Yang kedua, bagaimana kondisi kendaraan pada setiap nyala lampu. Apakah kendaraan itu sedang berjalan atau sedang berhenti? Ini dapat diselesaikan menggunakan if conditional. Lalu yang ketiga, berapa lama lampu menyala dan bagaimana jika terjadi hitung mundur. Ini dapat diselesaikan menggunakan countdown timer atau pencacahan mundur dengan mengimpor modulo import time. Yang keempat, bagaimana cara agar lampu lalu lintas itu tetap berjalan terus. Tentu saja ini dapat diselesaikan menggunakan looping. Dan yang terakhir, bagaimana jika kita menambahkan giliran penyeberangan untuk pejalan kaki, terutama pada masalah satu ruas jalan, yaitu dengan menginterupsi program utama yang sedang berjalan, menggunakan perintah keyboard interrupt, dan menggantikannya menjadi program yang baru. Flowchart. Pertama, program dimulai. Lalu, sinyal lalu lintas merupakan variabel yang akan diinput ke dalam program berupa angka sebagai tanda warna pada lampu lalu lintas. Angka 0 ditandakan sebagai warna merah, 1 kuning siap berjalan, 2 hijau, dan 3 kuning siap berhenti. Variabel angka 1 dan 0 juga digunakan sebagai tanda nyala dan matinya lampu lalu lintas. Setelah itu, program akan membaca apakah lampu berwarna merah. Jika iya, maka program akan menghitung mundur selama 60 detik, lalu berubah warna menjadi lampu kuning. Kemudian, program akan membaca apakah lampu berwarna kuning. Jika iya, maka lampu akan berhitung mundur selama 5 detik dan berubah warna menjadi lampu warna hijau. Lampu hijau akan menghitung mundur selama 45 detik dan berubah warna menjadi warna kuning. Lalu lampu kuning akan menghitung mundur selama 5 detik. Karena lampu merah berjalan secara terus-menerus, maka akan dilakukan looping hingga lampu merah diberhentikan secara paksa. Untuk memulai program, kita harus menetapkan variabel dan urutan untuk lampu T1, T2, T3, dan T4. Ketika lampu berwarna hijau, kita harus menunggu dulu timernya sampai dengan 0. Ketika timer belum sampai dengan 0, maka kita harus menunggu untuk timer sampai dengan 0. Ketika sudah sampai dengan 0, maka lampu lainnya merah. Ketika lampu lainnya merah, lampu hijau tadi berubah menjadi warna kuning. Kita juga harus menunggu untuk timernya sampai dengan 0. Ketika sudah sama dengan 0, maka lampu lainnya merah. Lalu setelah lampu lainnya merah, terjadi pengulangan ke lampu hijau. Setelah itu, program selesai. Saya akan menjelaskan program bagian pertama, yaitu program lalu lintas sederhana dengan tambahan penyeberangan. Pertama-tama kita import model time dulu.
agar nanti pencacahannya tidak langsung semua hasil ditampilkan, tapi satu persatu ditampilkannya. Terus yang kedua, kita mendefinisikan waktu dengan array. Ini untuk lampu merah dan lampu hijau itu dijalankan selama 60 detik. Ini nanti kita pakai perintah list comprehension akan di-print dari 60 sampai 1. Jadi 60 berkurang 1. 60, 59, 58 sampai 1. Nah, ini untuk lampu kuningnya kita kasih waktu 5 detik. Nanti akan cacah mundur juga. Terus untuk pejalan kaki nyebrang kita kasih waktu 10 detik. Dan untuk pejalan kaki nunggu pergantian lampu penyeberangan itu kasih waktu 3 detik. Nah, ini untuk cacah mundurnya kita menggunakan subprogram agar nanti di program utamanya tinggal manggil dari subprogram ini. Ini pada lampu RG ini lampu merah atau hijau. Tadi di T-nya kan array T-nya kan 60 detik ya. Ini nanti di print I-nya satu persatu dengan jeda waktu 1 detik gitu. Terus ini untuk siap hijau, peralihan dari lampu merah ke lampu hijau. Nanti ada keluar kalimat ini. Terus for int kecilnya, tadi kan dikasih waktu untuk lampu kuningnya 5 detik. Ya, 5 detik. Terus sama seperti yang sebelumnya dikasih jeda. Ini yang siap merahnya peralihan dari lampu hijau ke lampu merah. Terus ini untuk pejalan kakinya. Ini untuk nyebrangnya, tadi dikasih waktu 10 detik. Dan ini untuk peralihan pergantian lampu penyeberangannya. Ini untuk perulangannya, kita asumsikan awalnya tuh kondisi lampunya tuh lampu hijau. Lampu hijaunya nyala. Nah, lampu hijau nyala, ini akan keluar ini, lampu hijau nyala, kendaraannya lagi jalan. Terus mulai panggil fungsi yang 60 detik tadi, hitung mundur 60 detik. Terus 60 detiknya nanti habis, ganti lampu kuning yang siap merah. Nah, udah merah, terus panggil fungsi yang 60 detik lagi, terus berubah lagi menjadi kuning. Nah, ini perintah program ini akan jalan terus-menerus, kecuali jika kita interupsi, ada pejalan kaki yang menyeberang. Nah, ini interupsinya kita pakai Ctrl C aja. Pas di Ctrl C, program utamanya berhenti, langsung beralih ke program yang ini. Nanti langsung muncul siap-siap berhenti kendaraannya, ada pejalan kaki mau nyebrang. Terus pejalan kakinya jangan nyebrang dulu, karena nunggu peralihan lampu biar kendaraannya berhenti pasti. Terus pas udah berhenti, boleh baru nyebrang. Nah, nyebrangnya kan dikasih waktu juga. Nah, pas udah waktunya habis buat nyebrang, balik lagi ke awal. Lampu hijaunya nyala lagi, terus balik lagi ke program utama. Itu untuk lebih jelasnya kita langsung mulai programnya aja. Lampu hijaunya nyala selama 60 detik. Terus kita sebagai pejalan kaki mau nyebrang. Pencet Ctrl C. Nah, ini kita nunggu dulu sampai lampunya merah dan kendaraan berhenti, terus baru kita nyebrang. Terus udah waktu nyebrangnya udah habis, terus lampu hijaunya nyala lagi, kita udah harus berhenti nyebrang, giliran kendaraan jalan. Nah, ini untuk melihat ininya kita ganti aja dulu. Misalnya ini 10 detik biar kelihatan. 10 detik ya. Biar kelihatan ini lampu hijaunya nyala selama 10 detik. Terus nanti ganti jadi lampu merah. Bentar lagi lampu merah. Nah, ini tuh 5 detik itu lampu kuning. Terus lampunya merahnya nyala, kendaraan kita berhenti. Nah, pas berhenti ini pejalan kaki ya boleh nyebrang. Terus bentar lagi lampu hijau lagi. Udah harus siap-siap selama 5 detik. Ini lampu kuning, lampu hijau nyala lagi. Terus misalnya kita mau interupsi, mau nyebrang, Ctrl C. Begitu programnya berjalan sampai diberhentikan secara paksa.
Saya akan menjelaskan program bagian 2, yaitu program persimpangan jalan. Ini khusus persimpangan jalan saja. Nah, pertama-tama kami menuliskan program itu gambaran persimpangannya, lalu tabel yang berhubungan antara lampu lalu lintas dengan setiap ruas jalannya. Lalu yang kedua, kami menuliskan array elemen waktu untuk setiap warna lampunya. Di sini 0 berarti hijau, 1 kuning, dan 2 merah. Ini 0-nya ada 3 berarti hijaunya selama 3 detik, kuningnya 2 detik, dan 2-nya 15 detik. Ini merahnya kenapa lebih lama? Karena kan kita gantian untuk setiap ruas jalan ya. Jadi setiap ruas jalan tuh dikasih waktu 5 detik untuk hijau dan kuning. Dan sisanya merah. Ini hijau dan kuning, sisanya merah. Gitu. Dan ini sebenarnya waktunya nggak sesuai dengan persimpangan di kehidupan nyata yang pada program sebelumnya itu biasanya merahnya tuh merah dan hijaunya tuh 60 detik. Tapi ini untuk mempercepat program dan mencetak hasilnya, kami buat persingkat. Dan untuk mencetak hasilnya, kami menggunakan tabel. Jadi di sini T kecilnya itu waktu, nanti waktunya terus berjalan dari 0 sampai sehingga, dan ini akan menampilkan pesan jalan siap-siap berhenti pada ruas jalan pertama, pada ruas jalan kedua, dan sampai keempat. Ini untuk perulangannya, untuk setiap I di rentang N tuh banyaknya elemen pada T1. Kan banyak elemen setiap traffic line-nya itu ada 20 second ya, berarti 20 elemen. Nah, setiap 20 second itu nanti di print jalan siap-siap berhenti setiap ini. Terus nanti barisnya itu akan ditimpa hasilnya. Makanya kita pakai return atau ini. Jadi biasanya kan garis miring N itu artinya new line. New line itu ganti baris. Nah, sedangkan kita nggak mau ganti baris, kami tuh ganti. Jadi hasilnya tuh hanya ditimpa hasil yang sebelumnya gitu. Dan ini untuk waktunya itu setiap looping itu bertambah 1 detik. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat saja programnya. Nah, ini kan awalnya tuh mulai dari 0. Dan ruas jalan pertama tuh jalan siap-siap selama 5 detik. Nah, pas kondisi jalan siap-siap tiap ruas ini, ruas yang lainnya itu pasti kondisinya sedang berhenti. Gitu, untuk mempermudah. Dan ini akan terus mengalami perulangan dari T1, T2, T3, T4, terus balik lagi ke T1. Gitu, ini waktunya akan berjalan terus. Nah, ini untuk yang bagian atasnya ini, gambaran persimpangan. Nah, persimpangannya, misalnya ini J1, jalur pertama. Jalur pertama tuh bisa kemana aja, bisa ke J4, J6, J8, J4, 6, 8. Nah, yang dikasih tanda B ini, itu artinya belok kiri langsung, jadi nggak diperhitungkan. Untuk pergi ke J4 dan J6 dari J1 ini harus melalui dan menunggu giliran lampu lalu lintas. Begitu juga dengan pergi dari jalur ketiga mau ke jalur kedua, pergi dari jalur ketiga ke 8 dan ke 6 itu juga harus nunggu lampu lalu lintas T2. Begitu juga dengan T3 dan T4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alternatif penyelesaian program lampu lalu lintas dengan penyeberangan untuk pejalan kaki dengan asumsi ruas jalan sebanyak 1 dengan menggunakan countdown timer hitung mundur. Yang pertama kita lakukan adalah import time dan import OS. Lalu kita definisikan 2 buah subprogram. Yang pertama adalah subprogram clear screen untuk membersihkan layar dari residu program sebelumnya agar tidak mengganggu berjalannya program ini. Lalu mendefinisikan fungsi. Fungsi ini untuk mengidentifikasikan warna dari lampu lalu lintas. Angka 0 untuk mendefinisikan bahwa lampu lalu lintas itu merah, 1 untuk kuning sebelum hijau, 2 untuk hijau, 3 untuk kuning sebelum merah. Di sini kita menggunakan if else
Saat mode sama dengan 1, waktu yang akan dijalankan adalah 60 detik. Menghitung mundur sebanyak 60 detik. Lalu ada perintah lampu merah menyala. Kendaraan harus berhenti. Dan perintah untuk pejalan kaki untuk menyeberang. Yang kedua adalah di saat mode sama dengan 1, waktu yang akan dijalankan adalah 5 detik. Lalu ada perintah percepat langkah. Kendaraan akan melaju. Perintah ini ditujukan untuk pejalan kaki. Pada saat mode sama dengan 2 atau lampu hijau, waktu yang akan dijalankan adalah 45 detik. Dan ada perintah berhenti menyeberang untuk para pejalan kaki dan lampu hijau kembali menyala untuk para pengendara. Terus lalu pada saat mode sama dengan 3, waktu yang akan dijalankan adalah 5. Dengan perintah, ayo siap-siap berhenti, ada pejalan kaki mau menyeberang. Dan pejalan kaki harap tunggu sebentar. Nah, pada saat mendefinisikan program utama, kita panggil subprogram yang awal yaitu clear screen untuk membersihkan layar dari residu. Lalu kita meminta input dari user untuk memasukkan keadaan lampu sekarang, lalu program akan dijalankan. Akan saya demonstrasikan. Saat mode lampu 1 adalah mode lampu kuning sebelum lampu hijau. Nah, bisa dilihat di sini ada perintah-perintahnya, perintah untuk pejalan kaki maupun perintah untuk pengendara. Loop ini akan berjalan terus-menerus sampai loop ini diberhentikan secara paksa. Sekian dari saya, terima kasih. Dari sini dapat disimpulkan bahwa program cara kerja lampu lalu lintas dapat dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang meliputi looping, array, subprogram, conditional, dan function. Dan seperti yang sudah ditampilkan, ketika dijalankan pertama kali, program lampu lalu lintas akan terus berjalan kecuali jika diberhentikan secara paksa. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.